Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan tamu nih, tamu baru, seorang guru spiritual juga. Asal Kisaran ya Mas ya? Iya, iya. Oke. Jadi siapa jenenge Mas? Mas Rian. Mas Rian. Nah, ini kita akan menanyakan perihal tentang Gus Samsudin teman-teman kepada Mas Rian ini. Mas Rian juga kemarin tuh pernah hadir ya di channel kita ya Mas ya. Iya. Cuman karena beliau pindah nggak di Medan lagi ya, baru kali inilah panjenengan ini bisa kembali tampil seperti itu. Nah, Mas Rian sendiri ini kan berita heboh ini Mas, Iya, terkait Mas dengan Gus Samsudin dan pesulap merah ya, yang cekcok gara-gara permasalahan pengobatan yang menggunakan trik. Iya, benar. Yang berkedok katanya ahli-ahli agama yang sebenarnya dukun. Nah, kita akan tanya langsung ya kepada Mas Rian. Yang pertama adalah mengenai pernyataan-pernyataan dari pesulap merah Mas ya. Iya, iya. Di mana beliau mengatakan soal penampakan hantu dan jin. Nah, apakah ketika kita bilang hantu itu dapat dilihat itu nyata apa enggak sih Mas? Dan kenapa ada orang yang bisa melihat dan ada yang tidak? Dan kata pesulap merah yang nampak hantu itu hanya berhalusinasi. Nah, bagaimana Mas bisa menjelaskannya? Ya, hantu atau jin ya Mas Denny ya, di sini memang tidak semua orang bisa melihat Mas Denny. Nah, jadi kalau yang dibicarakan oleh pesulap merah itu berhalusinasi, ya mungkin dia yang berhalusinasi. Kan gitu Mas Denny. Yang namanya jin itu memang ada Mas Denny. Kita nggak usah bahas hantu lah ya. Hantu itu sama dengan jin, sama. Setan itu sama semua Mas Denny. Nah, jadi memang tidak semua orang bisa melihat itu Mas Denny. Tapi kalau keberadaannya itu ada. Sekarang saya tanya kembali kepada pesulap merah tersebut. Dia kan orang beragama, mungkin dia agamanya Muslim atau Islam. Di dalam Al-Quran itu memang ada Mas Denny, yang namanya jin, setan, hantu dan sebagainya itu ada Mas Denny. Walaupun tidak semua orang bisa melihatnya. Nah, begitulah kalau yang saya pandangan saya Mas Denny. Oke, jadi tidak semua orang dapat melihatnya, termasuk mungkin pesulap merah ya, yang nggak bisa melihat lantas mengatakan berhalusinasi. Dari sudut pandang beliau ini. Iya, benar Mas Denny. Oke, ini Mas, ini kan ada juga dari Ustadz juga yang bilang ketika disandingkan ya, ada 5 anak indigo ya. Anak indigo itu kan dikenal sebagai anak yang bisa melihat ya, melihat hantu, melihat kejadian-kejadian gaib seperti itu. Namun pesulap merah tetap kukuh dengan pernyataan indigo itu nggak bisa melihat hantu. Nah, lagi-lagi kita bahas ke anak indigo. Nah, ada anak indigo 5 kemudian disuruh masuk ke tempat yang auranya mistis, ke tempat yang angker, kemudian daripada mereka satu-satu dimasukin. Nah, setelah masuk kan ada orang yang nyatet ini, ada apa penampakan di situ. Nah, ini sebetulnya uji tes juga ini. Mengetes uji kemampuan indigo. Nah, tentunya terdapatlah jawaban-jawaban yang beda Mas. Ada yang bilang hantu ini anak indigo itu boleh dijelasin Mas? Tahap kesempurnaan indigonya itu beda-beda. Contoh orang yang punya kebatinan itu kebatinannya beda-beda Mas Denny. Sama ibarat kita sekolah itu ada SD, TK, SMP, bahkan sampai ke perguruan tinggi Mas Denny. Jadi begitu dia ilmunya makin sempurna, ya akan makin mantap lah dia untuk menerawang apa yang ada di sekitar situ Mas Denny. Jadi misalkan penerawangannya itu, misalkan di sini ada hantu kuntilanak, kemudian versi yang indigo kedua di sini ada hantu gondoruo bukan kuntilanak. Nah, itu kan sosok penampakan wujud Mas, bukan masalah untuk level dia bisa melihat. Nah, dia bisa melihat gitu. Kenapa hantunya itu bisa beda? Ya mungkin pada waktu itu, ya contoh di sebelah kanan saya atau kiri saya ini, ya mungkin di kamera ya, mungkin bisa terlihat sosok-sosok apa aja. Nah, dan mungkin tidak semua orang penglihatannya sama. Intinya di situ Mas Denny. Artinya apa? Artinya makhluk itu dapat berubah wujud. Benar, itu salah satunya. Gitu. Salah satunya seperti itu Mas. Termasuk wujud kuntilanak atau genderuwo atau yang lain-lainnya lah, seperti poncong, genderuwo atau apa gitu Mas. Namanya itu udah jin. Dia kapan saja bisa berubah wujud, bahkan bisa menyerupai diri kita sendiri. Oh gitu ya Mas ya. Iya Mas Denny.
Kalau penjelasan seperti itu sih masuk logika ya Mas ya. Karena memang pertanyaannya adalah setiap indigo yang diuji di suatu tempat itu kok beda-beda. Nah, jadi jawabannya adalah ketika indigo itu mempunyai apa Mas tadi? Level-level seperti itu ya. Dan hantu yang dijumpainya itu walaupun di satu tempat itu mereka punya wujud ya, wujud yang berubah-ubah berbeda atau berubah-ubah Mas Denny. Oke, Mas ini langsung ke pertanyaan ke berikutnya ya. Iya, Mas Denny. Ini terkait dengan santet. Nah, bisakah santet orang di dalam tubuhnya itu bisa nyantet ada paku di dalam tubuhnya? Misalkan orang A nggak suka sama orang B, Iya. kemudian dia datang ke dukun, Iya, Mas. dan di dukun tadi dia nyuruh supaya buat sakit. Si dukun ini bilang, saya akan masukkan paku ke dalam tubuhnya, saya akan masukkan rambut, jarum dan lain-lain. Apakah itu memang benar ada Mas? Ada Mas. Ada. Ada. Dan maksudnya itu tadi untuk apa itu sebetulnya Mas? Dan apakah itu benda gaib yang dimasukin? Apa benda nyata real? Kalau benda gaib kita tidak bahas ke situ Mas. Yang Mas Denny tanya kepada saya tadi tentang santet, kan gitu. Contoh saya menyantet Mas Denny atau teman-teman yang lain ya, Mas Denny ya, kan gitu Mas Denny. Nah, jadi yang Mas Denny pertanyakan apakah ada paku, rambut, benang dan sebagainya di dalam perut Mas Denny. Nah, jadi yang Mas Denny tanyakan itu real atau gaib? Iya. Itu real. Karena dikerjain dari santet. Dikerjain dari santet, dikirim dari santet. Karena dia memang ilmu kebatinannya ya khusus seperti itu. Oke, misalkan Tenung, gini Mas. santet, apalagi dan sebagainya lah. Saya bilang gitu. Oke, misalkan gini Mas. Ini kita jumpa lah sama pesulap merah dan ingin membuktikan apa kata Mas. Lantas Mas menyuruh dia atau mendatangi seorang dukun yang sudah Mas kenal untuk menyantet beliau. Kemudian santet yang dikirim itu nggak terbukti tuh bisa masuk ke tubuh dia seperti paku, rambut dan lain-lain. Apakah santet itu dapat berhasil dan tidak atau gimana Mas? Nah, sekarang gini Mas Denny, seperti yang Mas Denny tanyakan, contoh saya punya teman ya, punya teman atau teman lah kita bilang, atau saya kenal dengan seorang dukun santet ya Mas Denny ya, untuk menyantet si pesulap merah, kan gitu tadi Mas Denny kan. Nyampe atau enggaknya ilmu santet ini tergantung kemampuan si dukun santet dan kemampuannya si pesulap merah. Kalau dia tidak punya kebatinan, saya yakin dan 100% dia akan tumbang. Tapi kalau dia punya kebatinan, ya mungkin dia terlindung dan mungkin ilmu si santet tadi nggak masuk ke situ, Mas Denny. Berarti Mas yakin pesulap merah punya ilmu kebatinan? Saya nggak tanya, saya nggak jawab itu ya. Kalau masalah tadi kan Mas Denny tanya iya, dengan benar, Mas. Bukan masalah saya yakin nggak yakin. Saya hanya yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sekarang gini Mas, ini kan secara tidak langsung ya, pesulap merah kan merendahkan profesi dukun paranormal, bahkan menantang untuk menyantet dirinya sendiri. Nah makanya saya mau ke situ arahnya. Nah kenapa sampai dengan sekarang ini beliau itu tidak pernah diserang yang namanya santet? Apa dasar kenapa dia nggak bisa diserang atau gimana Mas? Ya, kalau itu yang Mas Denny tanya, ya. Ini saya masih bulan suro Mas Denny. Saya nggak berani kotak-katik sampai ke situ. Tapi sebatas yang Mas Denny tanya itu yang saya jawab. Tapi kalau Mas Denny tanya kenapa nggak bisa kena santet, nanti periode kedua setelah saya selesai suruhan ini Mas Denny. Menunggu lagi ya, masih menunggu. Selesai bulan suro ini mungkin saya jajakin dia Mas Denny. Siap Guru. Jadi ini ada pertanyaan lagi. Ini teman-teman banyak yang nggak paham nih. Bahkan guru juga menjelaskan, Guru Gus Samsudin ya, menjelaskan masih kurang paham Mas Denny. Apa sih pengertian dukun, spiritual dan paranormal Mas dari kacamata Mas? Kalau dukun itu bahasa Jawa. Dukun itu bahasa Dukun Jawa. itu terkenal dengan orang Jawa, Mas. Jadi kalau paranormal, ya spiritual itu kan bahasa modernnya, Mas. Bener. Nah, jadi kalau bisa dibilangkan hampir samanya itu intinya. Cuman dia di bahasa dukun itu lebih dekat ke orang Jawa, istilah orang Jawa. Dukun sendiri artinya apa itu Mas? Kalau dibilang dukun itu dia kita artikan ke bahasa Indonesianya itu seperti orang pintar Mas Denny. Orang pintar. Yang mengobatin orang. Berarti kayak profesi dokter. Itu kalau di medis. Nah, seperti itulah kira-kira Mas Denny. Jadi itu ya jelas ya teman-teman ya. Dukun itu adalah ucapan dari bahasa Jawa yang bisa diartikan sebagai orang pintar atau ahli dalam bidang tertentu ya. Iya, terutama dalam bidang mistis. Mistis. Gitu. Nah kemudian lanjut ya pertanyaan berikutnya ini kemasukan. Kemasukan nih Mas. Iya. Masukin ruh, jin dan lain-lain. Itu ada yang asli, endang dan lain-lain. Itu sebetulnya real dan
dibuat-buat atau gimana sih Mas? Nah, sekarang versinya dia di mana Mas Denny? Versinya kita bilang di rumah atau di sekolah tiba-tiba kemasukan, atau tiba-tiba orang ini ke tempat yang angker kemudian kemasukan. Nah itu gimana Mas? Ya itu memang kemasukan dia. Kenapa bisa kemasukan? Contohnya begini Mas Denny. Mas Denny punya rumah ya. Iya. Nah, rumah Mas Denny kita bilang. Ada seseorang yang masuk ke rumah Mas Denny tanpa permisi, atau assalamualaikum kalau kita muslim Mas Denny. Siap. Nah, jadi otomatis Mas Denny itu namanya itu rumah Mas Denny kan kurang terima. Contoh saya masuk ke rumah Mas Denny tanpa mengucapkan salam. Nah, Mas Denny tentunya marah. Ini siapa? Kok masuk seenaknya aja ke wilayah saya atau ke rumah saya? Nah, mungkin dari salah satu penduduk di kampung itu atau di hutan atau di apa yang Mas Denny ucapkan tadi tidak senang. Benar. Nah, itu yang masuk ke raga saya. Makanya ada istilah kesurupan, kemasukan hampir sama itu Mas Denny. Ini yang gaib aja minta dihormati ya Mas ya. Ya. Konon yang masih Konon yang kita, artinya gini Mas, kita ini kan di Al-Quran pun ada alam nyata, alam gaib, alam barza. benar-benar. Kan gitu Mas Denny. Jadi kita ini manusia, sesama manusia dulu, nggak usah ke alam gaibnya. Ya saling menghargain. Kan gitu. Kalau kita mau dihargain, ya kita pun menghargain yang lain Mas Denny. Konon kita ke dunia lain, ke dunia mereka. Mereka juga kan nggak mau diganggu, apalagi kita gitu Mas Denny. Oke. Mas tadi soal kemasukan tadi kan, misalkan ada seseorang yang kemasukan, itu kemasukan nandain kemasukan asli dan kemasukan yang dibuat-buat karena mungkin sakit atau depresi, itu gimana Mas nandain? Nandain yang kemasukan asli atau yang dibuat-buat. Arti kata dibuat-buat yang seperti apa Yang ini Mas seperti Denny? dia ada masalah dengan pacarnya, dengan keluarganya di rumah. Itu kan kadang ada ekspresi seperti itu Mas, yang seperti orang gila gitu. Nah, kalau gila dia kan kena gangguan jiwa Mas Denny. Enggak, maksudnya dia bertingkah pada saat momen itu aja Mas. Habis itu dia tersadar. Karena kan depresi itu kan terjadi karena mungkin tekanan dalam diri dia itu enggak menerima lagi Mas, atau Benar. terlalu. Jadi kalau yang Mas Denny kemasukan itu yang seperti apa gitu? Iya, yang real. Ya dia di luar nalar dia Mas Denny. Tingkahnya ya kita nggak bisa bilang. Ya mungkin maaf cakapnya kemasukan naga ataupun harimau biasanya ya Mas Denny. Ya dia akan menggereng atau mengeluarkan suara ya seperti harimau dan tingkahnya seperti harimau Mas Denny. Oke. Jadi memang kemasukan itu ada yang realnya nampak jelas, ada yang dibuat-buat bisa terlihat ya Mas ya. Nah, bisa terlihat Mas Denny. Oke, mungkin ini kita masuk ke babak selanjutnya teman-teman.